Perkenalkan, saya Soraya Faradila, Sarjana Peternakan Magister Sains, merupakan dosen jurusan peternakan Prodi Budidaya Ternak pada Politeknik Pembangunan Pertanian Goa yang biasa disebut dengan Polbangtan Goa. Bidang ilmu yang saya dalami adalah nutrisi dan makanan ternak. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Pendidikan atau biasa disebut dengan PDD UKPT. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah nutrisi dan makanan ternak. Mata kuliah nutrisi dan makanan ternak merupakan mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa peternakan jurusan budidaya ternak di semester 2. Mata kuliah ini terdiri dari 4 SKS, di mana 1 SKS merupakan teori dan 3 SKS adalah praktek. CPMK dari mata kuliah ini adalah yang satu, mahasiswa mampu mengetahui jenis bahan pakan, kemudian mahasiswa mampu mengetahui formulasi ransum, dan selanjutnya mahasiswa mampu menjelaskan metabolisme dan pencernaan ruminansia maupun ternak non-ruminansia. Materi pembelajaran atau pokok pembahasan dari mata kuliah ini adalah yang satu, mahasiswa mampu mengetahui pengertian pakan, nutrisi, dan formulasi pakan. Yang kedua, mahasiswa mampu yang kedua adalah klasifikasi bahan pakan secara internasional. Yang ketiga, nilai gizi suatu jenis bahan pakan. Yang keempat adalah metabolisme dan kebutuhan ternak ruminansia maupun non-ruminansia. Selanjutnya, menyusun formulasi ransum, ruminansia maupun non-ruminansia, dan yang keenam adalah metabolisme dan kebutuhan ruminansia dan non-ruminansia. Pokok bahasan tersebut akan dicapai selama 16 kali pertemuan. 16 kali pertemuan teori dan 16 kali pertemuan praktek, di mana pertemuan teori setiap pertemuan teori terdiri dari 170 menit, di mana pembagiannya adalah 50 menit tatap muka, 60 menit tugas terstruktur, dan 60 menit tugas mandiri. Sedangkan pada praktikum terdiri dari 170 menit secara akumulasi. Referensi yang saya gunakan adalah buku yang saya telah terbitkan dari hasil penelitian yang saya lakukan. Kemudian selain itu referensi yang saya ambil lagi adalah dari beberapa jurnal yang saya tulis. Untuk memperkaya referensi yang saya gunakan, saya juga menggunakan jurnal yang diterbitkan secara nasional maupun internasional. Teknik pembelajaran yang saya gunakan adalah teknik DIA atau biasa disebut dengan Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery maksudnya adalah bagaimana menjelaskan kepada mahasiswa sehingga mereka bisa mengerti. Teknik ini biasa digunakan dengan ceramah pada teori atau unjuk praktikum pada kegiatan praktikum. Kemudian ada interaction atau interaksi kepada mahasiswa, bagaimana cara menghidupkan pembelajaran. Selain itu, interaksi juga saya lakukan di luar perkuliahan, yaitu seperti memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk tetap selalu semangat dalam belajar. Nah, selanjutnya ada assessment. Assessment adalah suatu penilaian yang dilakukan untuk menilai tugas dan kuis mereka, menilai ujian UTS maupun UAS. Nah, asesmen ini saya lakukan secara objektif dan berdasarkan pada peraturan yang diberlakukan pada Politeknik Pembangunan Pertanian Goa. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah ceramah, diskusi, pembelajaran kolaboratif, dan mandiri. Indikator dalam penilaian secara teori, yang pertama adalah ketepatan dalam menjawab soal, yang kedua ketepatan dalam menyelesaikan tugas, dan yang ketiga adalah ketepatan dalam berkomunikasi. Selanjutnya, Politeknik Pembangunan Pertanian Goa merupakan kampus vokasi di mana menitikberatkan pada kegiatan praktikum.
di mana praktikum komposisinya adalah 70% dan teori adalah 30%. Metode yang saya terapkan dalam pembelajaran praktikum itu ada 5. Yang pertama adalah demonstrasi, yang kedua adalah diskusi, yang ketiga adalah mandiri, yang keempat adalah kolaboratif, dan yang kelima adalah PBL atau Project Based Learning. Aspek penilaian yang kami terapkan yaitu adalah kehadiran 5%, praktikum 70%, UTS 10%, dan UAS 15%. Selanjutnya saya akan menyajikan mengenai suatu proses pembelajaran pada mata kuliah nutrisi dan makanan ternak di pertemuan yang kedua. Dan saya ucapkan selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Semangat Purwakarta, distrik Muhabel tenang. Oke, baik, sangat senang sekali melihat semangat kalian ya. Semoga bisa bertahan sampai akhir. Oke, baik. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga senantiasa diberi kesehatan agar kita bisa melaksanakan kegiatan kita sebagaimana mestinya. Oke, baik. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran mata kuliah pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Ini adalah pertemuan kedua kita ya di mata kuliah nutrisi dan makanan ternak. Nah, sebelumnya sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, silakan untuk mengisi presensi di LMS kita di Sidaeng. Silakan ya. Oke. Nah, sambil menunggu kalian mengisi presensi, di sini juga materi yang akan saya sajikan pada pagi hari ini telah saya upload kemarin di Sidaeng. Apa sudah ada yang download? Oke, terima kasih ya untuk partisipasinya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi bahan pakan secara internasional. Namun sebelumnya saya mau bertanya, masih ingat tidak minggu lalu kita bahas tentang apa? Oke, silakan. Baik, terima kasih. Materi pada minggu lalu itu Bu mempelajari tentang dasar makanan nutrisi ternak. Oke, baik. Nah, dasar tentang nutrisi makanan ternak. Boleh dong Ibu tahu apa lagi perbedaan antara pakan sama konsum? Pakan, ada yang bisa jelaskan? Oke. Baik, pakan merupakan makanan ternak yang diberikan pada ternak untuk memenuhi nutrisinya, Bu, dan tidak mengganggu kesehatan ternaknya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya, ransum, ada yang mau? Oke, silakan. Ransum adalah campuran beberapa bahan pakan yang disusun sedemikian rupa sehingga memenuhi kebutuhan. Ya, baik. Jadi kalau pakan adalah salah satu jenis makanannya. Kalau ransum adalah campuran. Oke, baik. Nah, selanjutnya klasifikasi secara internasional. Nah, kami berharap, kita di sini berharap bahwa setelah melakukan perkuliahan ini, kalian mampu, nah CPMK-nya seperti ini, mampu mengklasifikasikan bahan pakan secara internasional dan mengetahui syarat-syarat klasifikasi bahan pakan itu sendiri. Ya, itu tujuan dari pertemuan kita kali ini. Baik, selanjutnya jadi klasifikasi bahan pakan secara internasional itu adalah sistem pengelompokan bahan pakan berdasarkan fisik, kimia, dan fungsinya.
Jadi ingat ya, kalau fisik itu berarti kita membahas tentang segala sesuatu yang bisa diinderai, ya. Diinderai berarti ya dirasakan, dilihat, diraba, dilihat warnanya dan sebagainya, itu berarti bisa diinderai. Kalau tentang kimia berarti tentang kandungannya, benar sekali. Jadi apa yang dikandung dari pakan itu. Kemudian kalau tentang fungsinya ya dia sebagai apa? Sebagai sumber apa? Sebagai protein kah, energi kah, mineral kah, lemak kah, seperti itu. Ya, jadi kalian harus betul-betul bisa membedakan antara fisik, kimia, dan fungsi. Selanjutnya dasar klasifikasinya seperti ini. Ada kandungan utama, ya. Jadi pakan itu apa sih kandungannya? Pakan tamanan. Nah, ada tidak yang bisa menjelaskan perbedaan antara ternak yang kecil apa yang besar yang membutuhkan nutrisi yang lebih banyak? Bu, Ya, silakan. menurut saya sendiri ternak yang harus membutuhkan nutrisi itu Bu, ternak besar karena sesuai dengan ukuran tubuhnya Ibu. Oke, terima kasih. Ada yang bisa membantu temannya jawaban yang lebih tepatnya mungkin? Saya, Bu. Oke, silakan. Menurut saya Bu, ternak yang kecil. Mengapa saya mengatakan ternak yang kecil? Karena masih membutuhkan nutrisi untuk pembentukan jaringan. Sedangkan ternak yang besar hanya untuk membutuhkan kehidupan sehari-hari atau makanan pokok. Oke, terima kasih ya untuk jawabannya. Nah, kalau di sini kita menyimpulkan bahwa ternak yang mana sih yang membutuhkan nutrisi yang lebih banyak atau lebih besar? Nah, kalau memang ukurannya kita lihat pasti kita jawabnya ternak yang besar. Tapi sebenarnya yang membutuhkan nutrisi yang lebih tinggi itu adalah ternak yang kecil. Kenapa? Karena ternak yang kecil itu lebih membutuhkan untuk pembentukan jaringannya, penyempurnaan organ tubuhnya, nah seperti itu. Tapi kalau untuk yang besar, ya paling utama ya adalah untuk mempertahankan tubuhnya, untuk kehidupan pokoknya, berjalan, bergerak. Nah itu masih untuk utama pada ternak yang besar. Tapi secara kuantitas atau besar proporsi yang digunakan itu pasti yang besar. Ya, jadi kita harus bisa membedakan antara kualitas dan kuantitas. Kualitas itu berbicara tentang kandungan dan kuantitas berarti berbicara tentang jumlah. Ya. Nah, mengapa klasifikasi itu penting? Ya, untuk memahami peran nutrisi dari setiap bahan pakan. Jadi dari suatu pakan kita mencampur, kita harus tahu dulu apa sih fungsinya ini. Apakah ini untuk energi? Kan kita tidak mungkin makannya cuma satu jenis saja. Kayak kita manusia, masa nasi saja, masa mie saja, kan tidak seperti itu. Nah, kita bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dari berbagai jenis makanan. Sama dengan ternak, untuk tahu apa sih peran nutrisinya. Oh, dengan campuran energi, kemudian protein. Nah itu semua ada di berbagai jenis pakan. Hanya tujuannya apa, tapi bagaimana caranya untuk menekan pengeluaran dari produksi itu sendiri. Baik, selanjutnya ada jadi dari klasifikasi bahan pakan secara internasional itu ada 8. Yang pertama adalah hijauan kering. Nah, hijauan kering dari kata-katanya saja kita sudah tahu yang bagaimana, yang kering. Tentu. Nah, di sini hijauan kering maksudnya adalah rumput atau legum yang dikeringkan serta jerami tanaman pangan. Apa itu
contohnya jerami tanaman pangan seperti apa? Padi. Jerami padi, apalagi jerami jagung, apalagi ampas tebu atau biasa disebut dengan bagase. Oke, selanjutnya yang kedua ada hijauan segar. Dari kata-katanya saja segar berarti tanaman yang berwarna hijau dan segar. Tapi jenisnya apa? Ada yang bisa jelaskan sama saya apa sih perbedaan antara rumput sama legum? Saya Bu. Oke. Jadi baik, menurut saya Bu, rumput itu sumber serat, sedangkan legum itu Bu sumber protein. Oke, baik. Jadi itu secara standar seperti itu. Untuk gampang mengingatnya seperti itu ya. Rumput itu sumber serat yang akan dirubah menjadi energi. Sedangkan legum itu atau kacang-kacangan tentunya adalah sumber protein. Jadi ini kita berbicara hijauan segar biasanya merujuk pada ruminansia, ya, hewan yang memamah biak. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke. Nah, tadi satu apa? Ini sudah ketiga. Jawan Satu kiri. apa? Jawan kiri. Yang kedua? Jawan Ketiga adalah silase. silase atau Hijauan fermentasi. Jadi di sini hijauan fermentasi ini merupakan rumput atau legum yang difermentasi. Nah, fermentasi ini tentunya dilakukan untuk sebagai salah satu bentuk pakan selain segar dan kering. Nah, ada yang bisa jelaskan sama saya kenapa mesti difermentasi? Ya Bu, Oke, silakan. tujuannya untuk memperpanjang masa simpan Ibu. Oke, terima kasih. Nah, fermentasi itu dilakukan untuk memperpanjang masa simpan. Nah, biasanya ini dilakukan untuk mengantisipasi yang namanya saat musim kemarau. Nah, itu pakan sangat kurang untuk jumlahnya. Nah, jadi ketika di musim hujan, ketika pakan lagi banyak-banyaknya, jadi surplus. Nah, di situ kita berinisiatif untuk melakukan fermentasi penyimpanan agar saat di musim kemarau bisa disiasati pemenuhan kebutuhan pakannya, ya, yaitu. Selanjutnya di sini ada sumber energi. Nah, sumber energi di sini adalah pakan kalau di manusia itu kayak nasi, umbi-umbian seperti itu. Nah, kalau di ternak ini adalah biji-bijian dan limbah pertanian, di mana dia mesti memiliki energi minimal 2.250 kilokalori per kilogram. Kemudian proteinnya itu kurang dari 20% dan seratnya kurang dari 18%. Jadi contohnya adalah ada jagung, ada dedang, ada yang di bawah apa? Ada yang tahu? Itu polar. Polar itu sampingan dari gandum. Jadi kalau dedang itu sampingannya dari padi, polar itu sampingan dari gandum. Cuma untuk teksturnya itu lebih kasar. Oke, nah itulah tadi sumber energi. Nah, ada pertanyaan? Saya Bu, ingin bertanya mengenai molasses itu termasuk sumber apa? Oh ya, oke. Jadi molasses itu merupakan sumber apa? Energi. Dia merupakan pakan sumber energi, tapi dalam bentuk cair. Jadi dia termasuk energi ya, sama dengan dedang, sama dengan
menitan karena dia energinya tinggi. Bedanya apa? Ada yang cair. Ada yang cair, ada yang selanjutnya kelima adalah sumber protein. Ini nutrisi yang tidak kalah penting. Nah, sumber protein di antara semua nutrisi pakan, nah ini yang paling mahal. Sumber protein. Nah, sumber protein itu jika ingin dikatakan dia adalah pakan sumber protein, dia harus memiliki protein lebih besar dari 20%. Jadi kalau ada pakan yang 17% atau di bawahnya atau di bawah 20 itu bukan sumber protein. Nah, gitu. Sumber protein itu sendiri ada dua. Ada yang nabati dan ada yang hewani. Nah, kalau dari namanya hewani berarti dari hewan. Nabati dari tumbuhan. Nah, contohnya di sini kalau dari nabati itu ada ampas tahu, ada bukil kedelai. Jadi pecah-pecahannya dari kedelai itu ini dan ini adalah ampas tahu. Jadi hasil olahan dari tahu itu protein nabati. Sedangkan protein hewani kita bisa lihat di sini ada tepung ikan. Sampai sini ada pertanyaan? Saya Bu. Oke? Jadi yang mana bagus buat protein hewani atau nabati? Oke, baik. Pertanyaannya sangat bagus. Nah, di sini untuk sumber protein sama-sama bagus, sama-sama ini, tapi dengan kalau harganya tentunya yang nabati lebih murah dan dibandingkan dengan hewani. Tapi jika melihat kandungan asam aminonya, sumber protein hewani itu jauh lebih lengkap asam aminonya dibandingkan dengan yang nabati. Meskipun demikian, nabati tetap memiliki asam amino, tapi yang lebih lengkap itu ada di hewani. Oke? Oke. Lanjut. Oke, baik. Di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kemudian akan membahas masing-masing ada 2 aditif, ya. Nah, setelah ini saya akan kasih masing-masing 7 menit untuk berdiskusi, kemudian mempresentasikan ininya dan temannya boleh bertanya, ya. Oke, saya kasih waktu 7 menit dari sekarang, silakan. Oke, baik, 7 menit telah berlalu. Saya persilahkan untuk kelompok 1 untuk menjelaskan apa yang materi yang didapatkan. Silahkan. Baik, enzim makan ternak adalah zat biologis protein yang ditambahkan ke dalam pakan hewan untuk membantu proses pencernaan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3 mengenai prebiotik itu dari bunga dia atau tidak dia. Oke, silakan kelompok 3. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya dari Umi Dahlia. Oke, nah itulah tadi diskusi yang kalian lakukan, sangat menarik ya. Jadi di sini aditif sedikit tentang aditif. Contohnya tadi prebiotik, ada tadi pertanyaannya ya. Prebiotik itu apa? Nah, prebiotik itu adalah makanan dari mikroba. Ya, jadi ingat ya, kalau pre itu makanannya, pro itu bakterinya. Nah, di sini kesimpulannya bahwa klasifikasi bahan pakan secara internasional dibagi menjadi 8, di mana pengelompokannya itu berdasarkan fisik, kemudian kimia dan fungsinya. Ya,
Harus ingat ada 8 berdasarkan fisik, kimia, dan fungsinya. Oke, dari 8 itu ada hijauan. Apa lagi tadi pertama? Hijauan. Yang kedua? Ketiga? 4? Sumber 5? Sumber petani. 6? 7? Kurang 1, ayo apa? Itu yang paling penting. Oke. Selanjutnya, nah dari materi yang saya berikan di sini ada referensinya bisa kalian lihat di buku yang telah saya tulis bersama kawan-kawan. Itu adalah nutrisi ternak dasar. Kalian juga bisa memperoleh dari buku yang saya tulis juga. Di situ monograf tentang frekuensi pemberian pakan. Kemudian ada juga di jurnal. Kemudian yang terakhir ada buku monograf lagi tentang Umi Dahlia. Nah, di sini kalian bisa lihat di situ fungsi-fungsi Umi Dahlia dan sumber-sumber apa saja yang bisa dijadikan sebagai feed aditif. Oke ya? Aman ya? Oke, kemudian terima kasih. Selanjutnya terakhir ada tugas ya. Nah, tugasnya itu kalian harus menyebutkan minimal ada 7 pakan inkonvensional. Tadi kan konvensional yang biasa kalian dengar, biasa kalian lihat. Ini ada inkonvensional. Kemudian dilengkapi dengan ciri-ciri, kandungan, dan gambarnya. Nanti bisa di upload tugasnya di LMS Sidae ya. Minimal H-1 minggu depan kita pertemuan. Oke ya? Baik, terima kasih banyak untuk hari ini. Alhamdulillah, Ibu senang sekali karena semangatnya yang luar biasa. Ya, Ibu sangat berharap kita semua diberikan kesehatan, semangat sehingga kita bisa bertemu kembali lagi untuk kuliah. Ya, tetap semangat, jaga kekompakan. Jadi perhatikan kesehatannya. Karena apa? Ya, kalau kalian tidak sehat, tidak ada yang jadi. Ya, kalian bisa pintar, kalian bisa apa, tapi kalau tidak sehat, tidak ada yang selesai. Oke, baik. Semoga hari ini pertemuan kita bermanfaat. Gelapnya kita semua bernilai ibadah. Oke, saya akhiri. Sampai ketemu minggu depan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.